Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Terkhususnya yang mengikuti live TikTok saat ini yang bertepatan dengan hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 bertepatan di 12 Ramadan. Semoga kita menjalani bulan suci Ramadan ini penuh dengan hikmah dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ba'da subuh yang indah ini kita akan melanjutkan kembali tentang rukun iman. Kita ketahui bersama selama ini kita mengetahui tentang rukun iman itu ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Tentunya yang pertama iman kepada Allah itu sudah kita kaji bersama. Yang kita kaji saat ini adalah rukun iman yang kedua, yakni beriman kepada para malaikat. Alhamdulillahirabbil alamin. Bicara tentang iman, bicara tentang keyakinan, bicara tentang percaya, itu berarti kita sudah menyaksikan langsung apa yang kita imani. Dikatakan rukun iman yang kedua adalah beriman kepada para malaikat. Akan tetapi bila kita tidak bisa menyaksikan keberadaan para malaikat itu, berarti kita selama ini tidak beriman kepada para malaikat. Buktinya apa? Kita tidak tahu apa para malaikat itu. Kita selama ini hanya menghayal-hayalkan makhluk yang bernama malaikat. Sedangkan dikatakan rukun iman yang kedua, iman kepada malaikat. Berarti bila kita dikatakan iman kepada malaikat adalah ketika kita sudah bisa menyaksikan langsung keberadaan malaikat-malaikat yang diutus Allah itu. Kita tidak boleh hanya sekedar imanan saja. Kita tidak boleh hanya sekedar meyakini saja tanpa pembuktian iman dan keyakinan kita atas para malaikat-malaikat yang diutus Allah itu. Maka dari itu di kajian-kajian Uripe Allah ini membongkar habis hayalan-hayalan yang dihayalkan oleh manusia tentang keimanan. Terutama iman kepada Allah sudah kita bahas di video yang lalu. Sekarang kita membahas rukun iman yang kedua, yakni beriman kepada para malaikat. Kita bongkar habis di mana dan siapa hakikat para malaikat itu.
Kita buka di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Anfal. Coba kita buka bersama di dalam surat Al-Anfal, ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين, yang artinya, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Apa makna ini? Jadi ketika manusia memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya apa yang dibutuhkan, apa yang dimintai tolong dari manusia kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendatangkan bala bantuan kepadamu. Jadi ini bersambung dengan ayat Ud'auni astajib lakum. Jadi seluruh manusia atau sebagian manusia memahami Ud'auni, berdoalah, mintalah kepadaku. Itu menurut ahli-ahli tafsir. Ahli-ahli tafsir mentafsiri Ud'auni adalah meminta atau berdoa. Astajib lakum, maka akan aku perkenankan. Akan tetapi bila ayat itu memang benar-benar demikian maknanya, bila memang benar-benar demikian tafsirannya menurut ahli tafsir selama ini, berarti ketika manusia berdoa semua kepada Tuhannya, pasti diturunkanlah bala tentara atau 1000 malaikat berturut-turut. Maknanya pasti seluruh manusia yang berdoa kepada Tuhan pasti diijabahi langsung apa yang dimintanya, apa yang didoanya. Pasti seluruh manusia kaya semua, seluruh manusia senang semua, tidak ada satupun manusia yang susah. Bila ayat Ud'auni astajib lakum, memintalah atau berdoalah kepadaku, maka pasti akan aku perkenankan. Bila tafsiran itu benar, maka pasti selama ini kita menyaksikan kita dan seluruh manusia pasti semuanya pada kaya-kaya. Akan tetapi buktinya, realita selama ini kita pun dan bahwa seluruh manusia pun juga mengalami kemiskinan. Sudah berdoa-doa lama tidak dikabul-kabulkan, tetap miskin, tetap minta-minta, tetap berdoa-doa selama ini. Berarti ayat Ud'auni astajib lakum tidak cocok tafsirannya, karena menafsirkan berdoalah atau mintalah kepadaku, maka pasti akan aku perkenankan. Berarti tafsirannya menurut logika dan realitanya tidak nyambung, tidak cocok. Di sini uripe Allah menafsirkan Ud'auni astajib lakum itu bukan meminta, bukan berdoa. Akan tetapi Ud'auni astajib lakum
datanglah padaku, bersujudlah padaku, bersimpuhlah kepadaku, pulanglah kepadaku. Inilah yang dimaksud ud'uni. Ud'uni astajib lakum. Bila kau pulang kepadaku, kata Allah, bila kau bersujud kepadaku, kata Allah, bila kau bersimpuh kepadaku, kata Allah, maka aku akan mendatangkan kesejahteraan bagimu, alias mendapatkan kekayaan, kelegaan hati, keridhoan hati, keenjoyan hati. Inilah makna dari ud'uni astajib lakum, dan pasti ini sangat amat pasti bisa dibuktikan langsung. Bila manusia tidak datang kepada Tuhannya, alias manusia hanya datang kepada apa yang diminta-mintanya. Bila manusia tidak datang pulang kepada Tuhannya, alias manusia hanya berpulang kepada angan-angan cita-cita yang diinginkannya, pasti manusia akan tersesat jauh dari Tuhan, sehingga selalu dibakar-bakar dengan kemiskinannya, dibakar-bakar dengan ketidaksyukurannya, dengan kehidupan ini. Selalu kurang dan kurang, selalu miskin dan miskin, selalu meminta dan meminta. Karena manusia tidak datang bersujud, bersimpuh kembali kepada Tuhannya, maka jaminan manusia itu hidup senang, jaminan manusia itu hidup bahagia, jaminan bila manusia ingin hidup damai, jaminan bila manusia ingin hidup enjoy, maka ud'uni astajib lakum. Datanglah, pulanglah dari mana kamu berasal. Datanglah, pulanglah dari mana engkau diwujudkan, yaitu pulang kepada Allah. Bila manusia sudah pulang kepada Allah, pulang kepada lillah, maka ia akan selalu tenang, ia akan selalu bahagia, ia akan selalu damai, dan hatinya selalu enjoy saja. Kenapa hatinya kok bisa enjoy saja? Karena manusianya sudah tak punya kuasa lagi untuk memilih. Karena manusianya sudah tak punya angan-angan dan tak punya cita-cita lagi. Buktinya bagi manusia yang masih besar angan-angan, besar cita-cita, berarti masih manusia yang merajai hatinya. Masih manusia yang mentuhani hatinya. Sehingga banyak angan-angan, banyak keinginan, banyak permintaan, alias hidup miskin terus, kurang terus, tidak pernah bersyukur dengan apa yang sudah diberikan Tuhan. Maka dari itu sambunglah dengan ayat ini, yakni Al-Anfal ayat yang ke-9, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh aku mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Maknanya hanya bagi orang yang kembali kepada hakikat fitrah diri manusianya yang hanya makhluk, maka Sang Kholik akan menguasainya lagi, Sang Kholik akan membimbingnya lagi, Sang Kholik akan memberi pelajaran lagi, maka Sang Kholik akan memberi kenikmatan-kenikmatan kepadanya. Itulah yang dimaksud
1000 malaikat datang berturut-turut. Berarti di sini pemahaman malaikat itu adalah bukan seperti sosok-sosok makhluk yang selama ini kita hayal-hayalkan. Berarti malaikat itu ya diri kita sendiri yang mana kita rela ridho kembali kepada keputusan-keputusan Allah. Yang mana manusia rela ridho kembali kepada kodok dan kodarnya Allah, mengikuti takdir-takdir ketetapan Tuhan. Itulah yang dimaksud 1000 malaikat, yakni manusia yang sudah suci dari diri kemanusiaan. Akhirnya enjoy saja. Kita buka lagi tetap di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-A'rad, surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Masih saya ambilkan dari kitab suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. Yang artinya baginya dalam kurung manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran. Dari depan, dari belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Shadaqallahul azim. Inilah tanda bukti bahwa para malaikat-malaikat Allah itu malaikat-malaikat suci, selalu membimbing manusia di depannya, di belakangnya, di samping kanan, di samping kiri, di atas dan di bawah. Siapa manusia yang dilindungi oleh para malaikat-malaikat yang suci ini? Dialah manusia yang sudah fitrah dari diri kemanusiaannya. Siapakah manusia yang dijaga oleh para malaikat-malaikat penjaga ini? Orang-orang yang suci bersih dari diri kemanusiaannya, yang suci bersih dari hawa nafsunya, yang suci bersih dari kedagingan manusianya. Maka manusianya selalu tunduk, bersimpuh, bersujud, atau mengikuti takdir-takdir Tuhan saja, yakni orang-orang yang sudah enjoy. Bagi manusia yang di dalam kehidupannya belum enjoy, berarti masih ada api-api keinginan, api-api cita-citanya tentang babakan-babakan yang selain Allah. Jadi yang menjaga bukan malaikat lagi bagi manusia yang masih cenderung kepada kemanusiaannya.
Jadi bukan malaikat lagi yang menjaga manusia yang masih cenderung kepada dunia. Berarti bukan malaikat yang menjaga, tapi setan yang menjaga, setan yang mengerubuti hati manusia-manusia yang enggan kembali kepada takdir Tuhan. Manusia-manusia yang dijaga oleh setan adalah orang-orang yang selalu dan selalu menolak takdir, menolak keputusan Tuhan. Contoh, ketika kita sedang berdagang, yang mana pasti setiap manusia yang berdagang atau yang mencari nafkah pasti di angan-angannya atau pasti bayangannya ingin mendapatkan keberuntungan. Ketika kita berdagang, menemui jalan apa yang tidak kita bayangkan, apa yang tidak kita inginkan, yaitu suatu kegagalan atau kerugian. Setiap manusia pasti mengalami kesedihan di dalam ketika saat menghadapi keadaan kerugian atas usaha-usahanya. Karena kerugian ini tidak diharap-harapkan oleh manusia, tapi manusia pasti semua mengharap-harapkan keberuntungan atas daya upayanya. Manusia mengharapkan keberuntungan atas ibadah sholatnya dan sebagainya. Manusia menginginkan keberuntungan atas berdagangnya, pekerjaannya dan sebagainya. Akan tetapi suatu saat diberi keadaan yang sebaliknya oleh Allah, manusia kebanyakan putus asa, kadang kecewa, sehingga manusia mengalami kesedihan. Itulah orang-orang yang diliputi, yang dijaga oleh setan, yakni selalu dirundung kesedihan, dirundung kekecewaan, dirundung kemarahan, dirundung kegelisahan, ketakutan. Kenapa? Karena manusia itu dijaga oleh hawa nafsunya, dijaga oleh keinginan-keinginannya, dijaga oleh kekuasaan kemanusiaan itu sendiri. Itulah yang dimaksud manusia-manusia yang dijaga oleh setan. Selalu difitnah oleh setan di hatinya, dibakar selalu. Aku sudah sholat sekian puluh tahun, aku sudah beribadah sekian puluh tahun, aku sudah berpuasa sekian puluh tahun, aku sudah berdoa-doa sekian puluh tahun, kok hasilnya tetap begini? Berarti tidak cocok. Ud'auni astajib lakum, berdoalah, mintalah kepadaku, pasti akan aku perkenankan. Tidak cocok. Tafsiran-tafsiran yang kita lihat selama ini bahwa mentafsirkan ud'auni itu adalah meminta, adalah berdoa. Jadi menurut kajian Uripi Allah, ud'auni astajib lakum itu da'a, datanglah, bersimpuhlah, bersujudlah, rukuklah, rendahkan dirimu di hadapan Tuhanmu, maka Allah akan mensejahterakan dirimu. Nah, ketika kita mengalami atau dirundung oleh keadaan yang tidak kita inginkan, bila kita melawan keadaan itu, kita bertambah hancur, kita bertambah sedih,
kita bertambah dibakar dengan keadaan itu. Bila kita tidak ud'uni astajib lakum, meskipun dalam keadaan yang tidak enak, meskipun di dalam keadaan susah, meskipun di dalam keadaan kerugian di dalam berdagang, tetaplah ud'uni astajib lakum, supaya dapat keberuntungan di balik kerugian. Apa keberuntungannya? Bila manusia datang, bersimpuh, bersujud, merendahkan dirinya kepada Tuhannya. Apa maknanya? Jangan melawan takdir-takdir Tuhan dengan takdir-takdir keinginanmu sendiri. Kita berkeinginan menginginkan takdir yang enak-enak saja, takdir yang untung-untung saja, takdir apa yang kita cintai, yang kita sukai saja. Tapi kita selama ini tidak suka dengan takdir-takdir Tuhan, meskipun itu yang membuat kita sedih, gelisah, merana, mengalami kerugian. Namun bagi manusia yang mau datang, rela, ridho kepada takdir Tuhan, maka ia akan sejahtera, akan selamat hatinya dari rundungan-rundungan kesedihan yang dirasakannya. Sehingga sedihnya dikala datang kerugian tidak lama-lama, sehingga susahnya tidak lama-lama, sehingga kekecewaannya tidak lama-lama, sehingga ia hatinya rela, ridho, tidak melawan lagi apa yang sudah diputuskan oleh Tuhannya. Maka di balik kerugian itu ada keberuntungan. Maka dari itu hatinya selalu enjoy. Jadi enjoy inilah puncak-puncak yang harus diraih oleh manusia. Supaya apa? Supaya enjoy menapaki kehidupan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan lagi tentang malaikat ini di dalam surat dalam surat Fatir. Surat Fatir artinya pencipta. Ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fadiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' inna allaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan di dalam kurung untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, 4. Allah menambahkan pada penciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Shadaqallahul Azim. Apa yang dimaksud malaikat itu punya sayap masing-masing ada 2, 3, 4. Apa maknanya? Maknanya adalah manusia itu di dalam hatinya pasti banyak urusannya. Tidak cukup satu urusan manusia. Tidak cukup satu keinginan manusia.
tidak cukup satu apa yang akan diraih oleh manusia. Banyak keinginan-keinginan manusia, maka disebutkan ada 2, 3, dan 4. Banyak urusan manusia itu diperjalankan di dunia ini. Akan tetapi bagi manusia yang sudah kembali kepada Tuhannya, urusan apapun yang dihadapinya pasti enjoy. Urusan apa yang dikerjakannya pasti selalu dan selalu dikembalikan kepada yang punya urusan. Kenapa kok bisa enjoy? Karena urusan apa yang dirasakannya bukan urusannya lagi. Memang di dalam sudut pandang manusia seolah-olah manusia yang punya banyak urusan. Akan tetapi dalam sudut pandang Allah, bila manusia tidak hidup, maka tak akan pernah ada urusan-urusan itu. Jadi manusia dihidupkan itu semua dengan urusan-urusan Tuhannya. Nanti kita jelaskan tugas-tugas malaikat, 10 malaikat yang selama ini kita yakini, nanti kita jelaskan. Ini saya baca ayat-ayatnya dulu di dalam Al-Quran tentang malaikat. Sekarang bagi sahabat yang beragama Kristen atau Nasrani atau Katolik, bisa dibuka di kitab Injil, yang mana kitab Injil ini pun juga kitab saya, Zabur kitab saya, Taurat kitab saya. Jadi bukan Al-Quran saja kitabnya orang Islam, tapi Injil, Taurat, Zabur pun juga kitabnya orang Islam. Orang Islam yang mana? Bukan orang Islam yang selama ini kita pahami. Kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, Al-Quran itu kitabnya orang Islam yang mana? Orang yang sudah selamat hatinya dari mabuk agama. Orang yang sudah selamat hatinya dari hati yang fanatik dengan kitab Tuhan, yang fanatik dengan kitab golongannya. Itulah yang dimaksud orang yang selamat, orang yang sudah tidak fanatik lagi dengan kitab-kitab Tuhan. Dikira kitab Tuhan hanya Al-Quran saja. Dikira kitab Tuhan hanya Injil saja. Dikira kitab Tuhan hanya Zabur saja. Dikira kitab Tuhan hanya Taurat saja. Semua itu kitab Tuhan. Bahkan masing-masing diri manusia kita ini pun juga kitab yang agung. Kitab-kitabnya Tuhan. Kita ini loh, kitabnya Tuhan juga. Maka dari itu saya tidak alergi dengan kitab Injil karena ini kitabnya Tuhan. Kalau saya alergi dengan kitab Injil, berarti saya alergi Tuhan, berarti saya belum Islam. Berarti hati saya belum selamat, berarti hati saya belum enjoy. Bila masih fanatik dengan hanya salah satu kitab saja. Kita bacakan di dalam kitab Injil, yakni di Mazmur, atau yang kita kenal dengan kitab Zabur. Mazmur pasal 91 ayat yang 11. Coba sahabat kita yang beragama Kristen buka kitab Injilnya, Mazmur pasal 91 ayat yang ke-11. Sebab malaikat-malaikatnya
akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Coba saya ulangi. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Nah, kalau kita pahami siapa malaikat itu? Malaikat itu ya dirimu sendiri bila sudah kudus hatimu. Malaikat itu ya dirimu sendiri bila sudah suci hatimu dari kedagingan. Malaikat-malaikat itu adalah dirimu bagi dirimu yang sudah fitrah dari kemanusiaanmu di hatimu. Itulah malaikat. Jadi yang bersayap, banyak sayapnya, banyak urusannya, tapi endingnya kembali ke uripe Allah. Endingnya kembali kepada kuasa Allah, meskipun banyak urusannya. Itulah yang dimaksud malaikat itu sayapnya berbagai macam jumlahnya. Kita lanjutkan Mazmur pasal 91 ayat yang ke-12. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Saya ulangi lagi, mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Maknanya menatang itu melindungi atau memegang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi malaikat yang suci itu selalu membawa manusia agar tidak tersandung dengan batu. Batu apa? Batu hati, batu kemanusiaannya. Orang-orang yang sudah kudus, orang-orang yang sudah suci hatinya dari kemanusiaannya, maka ia dijaga oleh malaikat. Makna dari malaikat itu siapa? Ya Allah sendiri, bro. Makna dari malaikat-malaikat itu apa? Ya Bapa sendiri, bro. Ya Allah sendiri, bro. Ya Gusti sendiri, bro. Ya Sang Hyang Widi sendiri, bro. Itulah bukti bahwa malaikat yang dikabarkan itu adalah manusia yang sudah suci bersih, manusia yang sudah berani menyalibkan kemanusiaannya, manusia yang berani membaiatkan diri kemanusiaannya sehingga manusianya hidup berbahagia, bangkit kemanusiaannya di dalam lillah, di dalam kekuasaan Tuhan, di dalam kekuasaan Allah, di dalam kekuasaan Allah, di dalam lindungan Allah, di dalam penjagaan Allah, di dalam kecukupan Allah. Jadi enjoy saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk keterangan tentang tugas-tugasnya para malaikat yang 10 itu bisa dilihat di judul yang lain. Tulis saja malaikat uripe Allah. Maknanya Anda ingin tahu tentang kajian malaikat dan tugas-tugasnya, ketik di YouTube malaikat ditambahi uripe Allah agar ketemu dengan kajian malaikat versi channel uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kajian ini saya akhiri dulu. Mungkin para sahabat yang di bawah ada pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jabar dan jawab. Untuk kajian malaikat itu manusia suci, pada hari ini saya akhiri dulu sebelum kita adakan tanya jawab. Dan akhir kalam,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kajian kita semua di ba'da subuh yang indah ini mendapatkan hikmah dan mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah, sehingga kita hidup tidak bersedih lagi, sehingga kita hidup tidak susah lagi, sehingga kita hidup tidak menderita lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagi sahabat-sahabat yang sudah menghadiri live ini. Semoga kita semua diberi kesehatan, diberi kecukupan, diberi kerelaan dan keriduan di dalam menapaki kehidupan ini, sehingga kita merasakan keindahan, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, dan puncaknya keenjoyan di dalam kehidupan ini. Semoga kita semua senantiasa berada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Silakan, mungkin ada sahabat-sahabatku yang ingin naik atau bertanya lewat kolom komentar. Silakan, kita belajar bersama. Saya pun juga belajar pada Anda. Kita saling belajar, sesama makhluk saling belajar. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya.